Soal nomor 2, perhatikan rangkaian. Jika ada beberapa elemen BGL dihubungkan dengan hambatan seperti gambar, hitung berapa potensial ujung A dan B. Begini, perhatikan gambar. Kebetulan titik AB ini tidak disambung, terputus. Artinya apa? Karena titik AB terputus, arus yang lewat dari jalan A dan B nilainya 0. Ya. Di sini tidak ada arus. Artinya apa? Karena di sini tidak ada arus, ini bisa kita hilangkan dari rangkaian. Sehingga nanti arus akan jalan-jalan di bagian luar rangkaian yang ada di soal. Gitu ya. Sekali lagi ya. Karena titik AB putus, maka jalan yang di tengah ini tidak dilewati arus. Artinya nanti arus hanya jalan-jalan pada loop bagian luar saja. Sehingga rangkaian ini terdiri dari satu loop. Nah, kalau rangkaian satu loop, gunakan hukum Ohm, kita hitung dulu berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian. Gunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Kalau R-nya lebih dari 1 dijumlahkan, demikian juga potensialnya karena lebih dari 1 BGL-nya, nanti potensialnya juga akan kita jumlahkan. Sekarang lihat. Arus nanti hanya jalan-jalan di bagian luar saja. Arus hanya jalan-jalan di bagian luar. Maka coba kita jumlahkan hambatan yang ada di bagian luar. Perhatikan. Di sini ada 2, ada 1. Coba kita jumlah ya. Maka akan diperoleh di sini 2. Kemudian dijumlahkan 1. Seterusnya jumlahkan dengan 1. Berikut di sini ada 1 juga. Dijumlah 2. Kemudian dijumlah dengan 1. Ya, karena arus hanya mengalir di bagian luar saja. Bagian tengah hambatannya tidak kita jumlahkan. Kenapa? Karena di sini tadi tidak ada arus. Kita cek sekali lagi ya. 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 tambah 1 dijumlah dengan 1 ditambah 1 lagi dijumlah 2 dijumlahkan dengan 1. Sudah cocok ya? Baik. Sekarang bagaimana arus yang dihasilkan oleh E1 dan E2? Lihat. E1 karena kutub panjang sebelah kiri, arus keluar dari yang panjang ke pendek. E2 karena kutub panjangnya juga sebelah kiri, arus dari E2 keluar dari panjang menuju yang kutub yang pendek. Sekarang bayangkan perjalanannya. E1 ke bawah I-nya, E2 I-nya ke atas. Berarti berlawanan. Karena berlawanan, kita kurangkan E yang lebih besar, dalam hal ini E1, dikurang dengan E yang lebih kecil, dalam hal ini E2. Nah, sekarang kalau kita hitung gimana? E1-nya 12, kemudian E2-nya 4, berikut dibagi dengan 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, ditambah 1 5, tambah 2 7, tambah 1 berapa? 8. Sehingga 12 kurang 4 8 dibagi 8, arus yang mengalir pada rangkaian nilainya 1. Nah, sekarang kita mau hitung berapa potensial di titik AB. Ingat, menghitung potensial 2 buah titik, kita gunakan hukum Kirchhoff menghitung tegangan pada rangkaian terbuka. Rumusnya apa? Sigma GGL dijumlah dengan sigma I dikali dengan R.
Nah, sekarang kita tinjaulah jalan dari A ke B. Perhatikan, jalan dari A ke B. Kita tinjau A ke B, pilih jalan dari bawah. Kenapa? Karena searah dengan arus. Ya, arusnya mengalir ke bawah. Kita tinjau aja jalan AB dari bawah. Sebenarnya jalan AB dari atas pun bisa, tapi untuk memudahkan, kita tinjaulah AB jalan yang searah dengan arus. Ya, oke. Sekarang kita lihat, sigmakan GGL-nya. Perhatikan, ketika kita tinjau jalan dari A ke B, jalan sebelah bawah, bayangkan GGL yang kita lewati. A ke B pada saat melewati E2 ketemu kutub panjang, berarti E2 bertanda positif. Berikut, ketika kita masuk ke dalam melewati E3, pertama kali ketemu kutub apa? Ketemu kutub pendek, maka E3 nilainya negatif. Oke, jumlah sigma I kali N, arus yang mengalir 1 dikali hambatan dari A ke B yang dilewati arus. Hambatan dari A ke B yang dilewati arus yang mana? Kita lihat, di sini ada 1, di sini ada 1, jumlahin ya. Di sini 1, di bawah hambatannya juga 1, lewat kemari, di situ juga ada 1. Nah, ketika masuk ke dalam, karena di sini arusnya 0, maka hambatan yang 2 ini tidak kita hitung. Kenapa? Karena alasannya arus hanya jalan di bagian luar saja. Sementara untuk meninjau titik potensial AB, kita mesti masuk ke dalam. Padahal di sini arusnya tidak ada. Karena arus tidak lewat di tengah, maka hambatan yang di dalam ini tidak usah kita masukkan ke dalam perhitungan. Kenapa? Karena tidak dilalui arus. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, seandainya mau dihitung juga, ini mesti dijumlah dengan IAB kali R2. Padahal IAB-nya 0. 0 kali 2 juga nilainya 0. Ya, jadi ringkasnya, kita tinjau jalan dari A ke B, untuk sigma R-nya kalikanlah hambatan yang hanya dilalui arus. Karena arus hanya jalan-jalan di bagian luar, hambatan yang kita gunakan adalah 1 di sini, dijumlah 1 yang ini, jumlahkan 1. Sementara yang tengah tidak kita gunakan. Baik, kalau ini kita selesaikan, akan kita peroleh E2-nya 4 dikurang E3-nya 2 volt, sementara arusnya 1. Ini kalau dijumlah 3 ya, maka 4 kurang 2, 2 dijumlah dengan 3 kali 1, 3, maka beda potensial antara titik A dan B nilainya 5 volt. Demikianlah menganalisis rangkaian soal nomor 2.